Gerakan My Home Indonesia dilahirkan melalui satu peristiwa yang besar dan akbar pada tahun 2012 yang lalu, yang disebut Global Day of Prayer dengan tema New Wave. Nah, kami bertanya kepada Tuhan, New Wave ini apa? Dan New Wave ini adalah satu gelombang baru, cara yang baru, strategi yang baru, dan doa dengan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk supaya terjadi perubahan di lingkungan, di kota, di kantornya, atau di kampus, atau di sekolah-sekolah. Gerakan ini disebut gerakan adopsi. Adopsi lingkungan, bersahabat dengan tetangga. Adopsi kampus, adopsi sekolah, adopsi jalan-jalan, adopsi gedung pemerintahan, adopsi komunitas. Hadirkan kuasa Tuhan di situ dan jadikan dia menjadi raja. Ini era kingdom, dan ini era di mana komunitas, khususnya umat percaya, menghadirkan sang raja untuk memerintah di 7 gunung. Nah, Bapak Ibu sekalian, gerakan My Home ini sudah merebak sampai ke seluruh penjuru Nusantara, sampai di pulau-pulau, sampai di desa-desa sekalipun. 12 tahun berjalan, gerakan ini secara dinamis terus bergerak sampai menyentuh seluruh aspek masyarakat. Bahkan ketika peristiwa pandemi COVID-19, kami tidak diam. Kami menjadi berkat, mengadopsi bahkan lingkungan kuburan, mengadopsi bagaimana kita serve, melayani orang-orang penggali kubur. Kami melayani dan memberikan obat-obatan dan makanan bergizi kepada para pasien. Kami pergi bahkan dengan kapal, pesawat, dan lain sebagainya sampai ke remote area. Dan kami diterima secara luar biasa. Dan ini menjadi kesaksian. Bukan hanya di Indonesia, bahkan peristiwa-peristiwa di luar negeri. Ketika terjadi gempa bumi di Turki, kami juga menyalurkan bantuan. Ketika terjadi ledakan di Lebanon, kami memberi bantuan dari My Home Indonesia. Bahkan sekalipun hari ini masih sedang terjadi peperangan di Timur Tengah, bahkan di Israel, di jalur Gaza sekalipun, kami menyalurkan bantuan dengan kasih. Karena Tuhan mencintai setiap suku bangsa, kaum dan bahasa. Gerakan ini sudah melahirkan banyak gerakan-gerakan baru seperti LDMT. Apa itu? Love, Dad, Mom, and Teacher. Gerakan ini sudah menyentuh mungkin bukan ratusan sekolah-sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana mengubah perilaku daripada murid-murid, mengubah hati para guru-guru dan para orang tua. Terjadi rekonsiliasi dan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan banyak sekolah-sekolah yang di bawah level standar yang kurang baik dan sekarang malah bisa menjadi juara, atau disebut juga sekolah urakan tapi sekarang menjadi sekolah juara. Kami bangga melihat anak-anak mereka cinta kepada Tuhan, cinta kepada guru, cinta kepada orang tua, hormat kepada gurunya, dan sekolahnya berubah. Bahkan ada gerakan-gerakan anak-anak muda yang dimana anak-anak muda ini bisa mengadopsi juga warga-warga binaan atau yang di penjara. Mereka secara konsisten melatih, mendidik mereka secara luar biasa, mengubah hidup mereka bahwa sesungguhnya masih ada harapan. Dan ketika mereka keluar dari penjara, maka mereka menjadi orang-orang yang berguna, menjadi hamba-hamba Tuhan, bahkan menjadi visioner, menjadi pemenang-pemenang jiwa dan pengubah-pengubah masyarakat. Mari, ini adalah bagian rencana Tuhan yang luar biasa, yang akbar di akhir zaman. Gerakan My Home Indonesia bukan satu organisasi besar, tetapi ini merupakan satu gerakan yang merebak sampai ke mancanegara, sampai ke seluruh provinsi, sampai ke kota-kota, bahkan sampai ke desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Gerakan My Home ini tidak mengkerucut menjadi ke satu pimpinan, tidak. Tetapi mereka bergerak sebagai orang-orang kudus
Jadi ada namanya My Home Lumajang, My Home Tobelo, My Home Karo, My Home Bali, dan lain sebagainya. Dan My Home ini tulisan M-nya M besar. Jadi kita tahu Bandung adalah rumahku, kata Tuhan, dan rumahku harus penuh. Indonesia adalah rumahku, ku-Nya-Ku Tuhan, menjadikan rumah Tuhan itu sekota, di mana ada shalom di situ, ada kedamaian di situ. Dalam My Home Gathering yang dilaksanakan secara unik di Lumajang, di satu kota kabupaten di Jawa Timur, kita berbicara kualitas. Karena sejak 3 tahun yang lalu, sejak pandemi, Tuhan memberikan satu visi yang jelas, bahwa akan terjadi satu gelombang penuaian besar-besaran. Dan ini adalah satu dekade yang sangat menentukan. Bayangkan sejak musim pandemi COVID-19 waktu itu, Tuhan sudah mengatakan bagaimana Indonesia harus segera mengirim misionaris ke bangsa-bangsa lain di dunia. Maka kami canangkan juga GET 30.33. Artinya GET itu Go Evangelism Transformation. Kita akan mengirim 30.000 misionaris sampai tahun 2033 yang akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, para pejuang yang tidak pernah kelihatan, berjerih payah. Mereka benar-benar berkorban untuk melakukan perubahan di kota, atau di kampungnya, atau di desanya, atau di negerinya. Secara luar biasa, kalian adalah pahlawan-pahlawan yang tidak kelihatan, melakukan perubahan yang luar biasa. Aku mengapresiasi kalian. Upah kalian besar di sorga. Reward akan datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk mitra-mitra daripada My Home Indonesia yang selama ini kita bergandengan tangan bersama-sama, khususnya kepada jaringan doa nasional, baik kepada TCI dan lembaga lain. Dan mungkin kita akan berjejaring juga, berkolaborasi bersama-sama dengan Alusia atau IPN atau apapun. Hanya satu tujuan kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan goal setting kita adalah menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita deklarasikan di kota kita, di negara kita, di bangsa kita, di provinsi kita akan terjadi revival besar-besaran. Akan terjadi tuaian jiwa besar-besaran. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Yuk angkat suara kita secara korporat. Mari angkat suara kita. Mari angkat suara kita. Deklarasikan. Ini the time for harvest. This is the time for revival. Ini the time, ini waktunya untuk kita bangkit. Kita bangkit menjadi the agent of change. Kita bangkit menjadi penuai-penuai. Ini akan menjadi satu jala yang bergandengan tangan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan kami akan bergerak bersama-sama. Billion soul harvest. Billion soul harvest. Miliar jiwa akan dituai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.